Saya di belakang tuh, nemenin itu 2 jenazah. Cuman saya pegang payung, orang keadaan kondisi panas. Udah ngablak aja bang. Itu benar-benar itu saya di mobil bak bawa mayat. Itu udah lama. Ya Allah saya bilang, mohon maaf banget ini Bapak Haji, caranya begini. Seharusnya nggak begini caranya. Saya nganterin tuh bang, nganterin lagi. Itu jasad dari parkiran ke Kober lumayan. Ngangkat nggak pakai apa-apa. Siang-siang cuma payung doang. Bertiga-tiga. Itu ditaruh di situ. Saya apal banget, masih galinya juga cuma sedengkul. Nggak dalam ya? Nggak dalam bang. Itu pun ditumpuk dua-duanya. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan malam ini ada cerita yang cukup unik yang belum pernah gua denger nih dari narasumber-narasumber yang pernah datang ke Lentera Malam. Karena dia akan bercerita tentang pengalaman mistisnya setelah dia pernah membongkar makam. Kita sapa dulu aja, di sebelah gua udah ada narasumbernya, ada Bang Abai. Bang Abai, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini tadi kita sempat ngobrol, nih cerita lu cukup unik ya. Karena lu pernah membongkar makam dari kakek dan neneknya temen lu sendiri ya? Betul. Ini kejadian tahun berapa, Bang? Di tahun 2014. 2014? Iya. Ini lu sendiri yang ngangkat jenazah? Iya, saya sendiri pribadi. Saya sendiri yang ngangkat. Cuman bagian pala emang dari keluarga. Oke. Cuman saya ngangkat di bagian pinggang sampai paha. Berdua saya ngangkat. Oke, Bay. Ini kan yang dibongkar makamnya ini kan kakek dan nenek dari temen lu ya? Iya. Si Uki ini. Itu kok bisa lu yang ikut ngangkat jenazahnya tuh? Itu gimana kok bisa gitu? Ya karena saya mah sama orang tuanya, sama ya keluarganya teman saya itu ya emang dekat. Satu dekat karena emang sering nongkrong di situ, makan di situ, tidur di situ. Karena kan dia seorang janda, sepi, biar rame lah rumahnya. Jadi anak-anak pada nongkrong di situ. Udah gitu kan emang tempat nongkrongannya ada saung di belakang, Bang. Oke. Ada saung di belakang, jadi kita pada nongkrong situ. Oke, jadi rumah teman lu ini ada, bisa kita bilang itu base camp-nya anak-anak. Bener. Di mana nggak cuma lu juga doang yang suka nginep di situ ya? Iya, bener. Teman yang lain nginep di situ. Iya. Mungkin numpang hidup juga ya, numpang makan. Karena emang kalau pertemanan udah dekat biasa gitu. Gue pun sering melakukan hal yang sama sama teman-teman gue dulu SMP, SMA, suka nginep dan numpang makan di rumahnya. Bener. Dan ya pokoknya malam ini lu bakal cerita tentang pengalaman mistis lu ketika membongkar makam tersebut ya. Betul. Banyak hal mistis yang terjadi ya. Dan gue udah dengar ceritanya, nanti bakal ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita si Abai ini. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari si Abai, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Yaudah, Bang Abai udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Gua punya pengalaman, Bang. Itu di tahun 2014 ya. Bukan dari keluarga saya sih, cuman dari keluarga teman saya, sahabat saya. Ya. Itu pun saya sering nginep sih di situ, sering nginep, sering main, emang udah jadi keluarga besar. Keluarga besar maksudnya keluarga, udah dianggap keluarga lah saya di situ. Okay. Nyokapnya itu si ibunya itu ya mamanya bontot di situ, tinggal di situ, Bang. Jadi di satu rumah itu modelnya ya rumahnya model rumah lama lah, rumah Betawi, lumayan luas sih halamannya. Berarti satu rumah itu ada beberapa keluarga yang tinggal di situ? Enggak, satu doang. Satu doang? Tinggal yang bontot. Oke. Ibunya temen lu ini? Ibunya teman saya. Okay. Bontot. Nah, di situ pun di belakang ada makam, Bang. Makam orang tuanya. Makam 2 suami istri dimakamin di belakang rumahnya. Itu siapa tuh? Itu orang tuanya dari ibunya teman saya. Okay. Orang tua dimakam di situ. Mungkin dia emang minta dikubur di situ karena emang itu udah peninggalan lah.
satu rumah itu gede buat peninggalan biar ya, Lebaran orang Betawi mah, lu pada kumpul dah di sini. Iya. Lu pada kumpul kalau Lebaran, tengok gua biar gua tengok nggak di kuburan bersama itu naruhnya. Karena emang wasiat lah itu rumah. Iya, iya. Gak lama kemudian saya sempat nginep tuh seminggu di rumah dia. Cuman emang ngepas banget, ngepasnya. Kok tumben nih anak pertama main mulu, maksudnya ke rumah datang mulu, tumben-tumbenan. Biasanya jarang. Biasanya nggak pernah. Oke. Tumben-tumbenan datang, ntar malam balik malam, lama datang juga lama, datang lagi. Ya nginep dah di situ. Cuman sendiri nggak sama istrinya, sendiri nginep. Ntar paling kalau sama anak yang kedua yang ceweknya itu dari Baba Haji kan, dia mah punya suami, punya inian, rumahnya juga nggak begitu jauh. Pas itu langsung, saya kok pas tidur di kamar depannya itu, di paling depan dekat ruang tamu, kok rame-rame ada pembahasan apaan. Cuman saya nggak berani lah untuk nanya-nanya. Saya paling ya ke kamar situ nongkrong ke belakang, main nongkrong di belakang dekat makam. Pas iniannya inian tuh bang 2 hari berturut-turut ada orang datang. Cuman pagi jatuhnya, ya waktunya tuh pagi datang ke situ ngobrol tuh. Saya emang selintasan doang paling iniannya. Saya tanya mau Ki, gue dengar mau dijual rumah. Tahu tuh katanya, mamang gua. Dah, ini ada orang tua pada, emang tepatnya di sini kan ibu ngomong begitu kemarin. Sempat ngomong dia ibu, ya ini wasiat. Nggak tahu dah urusannya, tanya. Abang gua paling yang punya urusan mah mamang-mamangnya tuh. Oh ya udah. 3 hari kemudian ada yang datang bang, pakai mobil tuh. Saya nggak tahu, rapi sih. Cuman saya emang habis bangun tidur itu di situ. Datang ke situ rapi-rapi sama, karena ruang tamunya itu di sampingnya kamar anak-anak. Ya rombongan saya pada tidur di situ. Kedengeran lah kalau dia pada ngobrol tuh bang. Itu jam 10-an, jam 10-an. 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya. Jam 10 pagi dia pada ngobrol tuh, saya dengar. Udah ada sedikit pembayaran yang masuk. Jadi fix itu rumah dijual. Oke. Itu tuh ya emang rumah keluarga. Ya kalau saya liatin sih yang ibunya teman saya ini, si ibu paling beda kalau asal tamunya datang itu dia nggak ada. Sesuatu adanya di belakang, di dapur. Iya. Cuma suka nangis. Oh, Suka nangis mulu. Sepertinya dia nggak setuju untuk rumah ini dijual. Nah, kemungkinan karena emang itu wasiat. Saya sapa tuh, saya nanya, Bu, kenapa sih emang ada masalah apaan? Itu udah emosi aja naik. Orang tua rumahnya mau dijual. Lu disiapin tuh. Anak-anak biar pada kumpul di sini. Pada mau duit doang. Karena emang dia seorang cewek bontot ya kalah lah sama anak-anak lakinya, sama abang-abangnya. Selang 4 hari bang, kok rame di belakang, udah ngukur. Nah, saya pun sama abangnya teman saya disuruh, Saung bongkar noh. Balik bongkar. Lah emang kenapa bang? Udah bongkar aja mau dirapihin. Jadi kita bareng-bareng sama anak-anak bongkar tuh balik. Nggak lama kemudian itu datang tuh bang, tukang, ya ibarat tukang gali lah. Kirain saya cuma ngerapihin tanaman-tanaman dah. Emang kan lumayan rimbun ya, banyak pohon-pohon, emang nggak sekedar cuman tanah kosong biasa. Iya. Di belakang adanya. Dipotongin tuh, dirapihin bang. Dirapihin, dibersihin. Kok ini keramik-keramik kuburan dibongkarin. Oke. Keramik kuburan itu dibongkarin. Sama tukang galinya 2 orang tukang gali tuh. Saya juga masih sibuk beres-beresin semua, ngebantuin kan. Udah jam 2-an, kuburan dibongkar bang. Oke. Saya tanya sama ibu, Bu, kok kuburan Baba Haji sama Wa Haji dibongkar? Kata dia, itu masih diam aja. Ibu masih diam aja, nangis aja. Pokoknya ibu nangis mulu. Saya nanya lagi ke anaknya, ke teman saya. Udah dijual, Bay, katanya tanahnya udah ada pembayaran. Wah, udah dijual. Terus dibongkar tuh bang. Dibongkar, semua diangkatin keramiknya. Ditata lagi keramiknya. Satu dulu tuh dibongkar. Udah ketemu. Saya pun nyaksi ini, berarti ya ngebantuin ngangkatin juga kan, ngangkatin tanah, keramik. Coba dah pengen tahu apaan nih sih iniannya. Yang diinin. Keramiknya itu dibongkar, diangkat. Kelihatan jasadnya.
Pertama memang babaji dulu dibongkar kan. Nah itu ditekin di atas. Saya juga ngebantuin ngangkat ke atas. Ditaruh di samping makam tuh, disandarin alasin daun pisang bang. Itu siang-siang tengah hari bolong. Daun pisang diangkat, disenderin. Baru yang cewek, Waji dibongkar. Sama, kalau Waji ini kan ibaratnya ya masih ada sisa-sisanya udah habis kali ya. Masih nyari, digali lagi sampai dalam lagi. Masih ada sisa-sisanya dikumpulin. Sama diablakin juga bang. Diablakin itu orang tua ya. Ibu sih di pintu, dia nggak mau ngedeketin. Dia di pintu adanya. Nangis saja. Nah yang anak keduanya ini so sibuk. Inilah itu. Yang pertamanya nggak ada malah bang. Kita lagi repot-repot gali, bantuin, bersihin, cuman ngerapihin itu, ngangkat kuburan. Anak pertamanya ini yang jadi iniannya nggak ada itu orangnya. Kemana nih orang? Udah diangkat. Langsung tuh bang, semuanya. Ini mau diangkat pakai ambulan, mau dipindahin di mana? Saya gituin kan. Ya paling ditumpuk aja di kuburan bersama. Astagfirullah, saya bilang, ya Allah, ini orang tua. Emang tepat ini udah diwasiatin buat keluarga. Sama duit kok begini amat, saya gituin kan. Udah saya ikutin aja dulu dah. Mau saya di situ kan, diikutin. Tiba-tiba datang mobil bak bang. Mobil nih? Lah bukan. Mobil bak bang datang. Ini kenapa? Udah gitu kan supirnya nyewa. Tukang las itu mobilnya, tukang las. Udah angkatin. Kata abangnya tuh, yang paling pertama dari anak ibu ini. Itu udah datang tuh berarti si abang yang pertama? Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau ini kan cucu jatuhnya, yang di situ. Iya. Abang pertamanya, abang teman saya itu datang. Langsung bilang, udah yuk, angkatin. Angkatin kemana? Udah bawa, mobilnya belum datang. Bang, saya gituin kan. Bang, mobilnya belum datang, ambulannya. Lah itu mobil bak. Udah nyampe, pakai mobil bak. Ya Allah. Udah, saya juga ngenes ya, udah ikutin aja dah. Saya angkat bang. Saya angkat tuh pertama emang babaji saya angkat. Itu usianya udah 8 tahunan dikubur bang, 8 tahun lebih. Kok masih kerasa? Saya bilang pahanya. Masih berbentuk paha. Saya ngepas banget ini ngangkat bagian paha. Itu masih kerasa. Kayak masih ada dagingnya gitu? Nah, masih utuh. Masih kerasa paha. Saya angkat. Saya angkat itu ke mobil bak. Nggak pakai keranda, nggak pakai apa. Polos aja itu. Sosok putih gitu. Nggak diganti kafannya. Udah di sembarang aja. Langsung taruh dialasin karpet doang di mobil bak itu bekas las mungkin kotor ya. Udah ditaruh. Saya ngangkat lagi nih. Waji. Saya angkat lagi. Cuman udah kalau Waji, mau maaf banget udah berantakan. Itu berapa lama dikubur Waji? Waji mah sekitar 4 tahun dah, jalan 5 tahunan. Padahal itu lebih lama sih. Lebih babaji. Babajinya lebih lama. Itu saya juga masih mengutin, masih ngerapihin itu. Maksud tulang belulangan juga saya rapihin lagi, saya bungkus lagi. Saya angkat tuh 2. Ayo siapa yang mau ke makam? Lah saya diserahin. Udah lu aja yang ke makam. Ke Kober. Kubur ntar pada datang nyusul. Nah, itu yang anak pertamanya belum datang juga. Belum datang. Jadi saya cuma bertiga tuh. Saya, teman saya, udah sama abang teman saya yang bawa mobil ya tukang las. Emang deket sih kuburan bersamanya. Kuburan dipindahinnya di kuburan bersama. Yang di sono katanya udah ready kan, udah siap. Cuman emang pendek sih timpahan. Dikubur ditimpah sama saudaranya. Teman saya itu di depan posisinya, saya di belakang tuh. Nemenin itu 2 jenazah. Cuman saya pegang payung, orang keadaan kondisi panas. Udah ngablak aja bang. Itu benar-benar itu saya di mobil bak bawa mayat. Kayak itu udah lama. Ya Allah saya bilang, mohon maaf banget ini Bapak Haji, caranya begini. Seharusnya nggak begini caranya. Itu. Di situ pun Ustadz aja juga, ya semuanya di situ ngelihat sedih. Karena orang tua yang benar-benar udah wasiatin banget. Kenapa dia ditaruh di situ, ditanam di situ? Ya emang kan wasiatnya ini rumah ntar buat lu orang pada kalau kumpul. Biar lebaran lu pada bisa tengok gua. Gua ada di belakang gitu. Bicara orang Betawinya gitu kasarnya. Sampai tuh bang saya emang lokasinya agak dekat ya sama Kober kuburan bersama. Sampai saya tuh di situ. Itu pun masih bertiga saya. Saya turunin. Di situ pun digali juga udah nggak ada orang. Di Kober pun yang gali aja nggak ada yang nungguin. Saya nganterin tuh bang, nganterin lagi.
Itu jasad dari parkiran ke Kober lumayan. Ngangkat nggak pakai apa-apa. Siang-siang cuma payung doang. Bertiga-tiga. Itu ditaruh di situ. Saya apal banget, masih galinya juga cuma sedengkul. Nggak dalam ya? Nggak dalam, Bang. Itu pun ditumpuk dua-duanya. Satu makam berdua? Satu makam berdua. Itu udah dikubur, udah rapi tuh, udah dipasangin nisan, ditumpuk. Baru pada datang keluarganya. Abang pertama. Itu juga yang datang cuman keluarga yang abangnya ini yang pertama sama mantu yang dari anak yang ceweknya. Itu datang tuh berdua sama cucunya udah. Nggak kayak orang sewajarnya gimana sih ada penguburin orang. Orang tua ya? Iya, orang tua loh. Udah sekelarnya itu dari situ aja yang ajan milih-milih, Bang. Maksudnya untuk berdoa aja ibaratnya lempar-lemparan. Kan orang tua semua, ibaratnya saya masuk suladap saya namanya kalau ngeduluin, Mak. Udah nggak lama ya udah balik, Bang. Sampai rumah nggak ada acara apa-apa, Bang. Rumah tuh sepi, rasanya sepi, hambar. Ini nggak ada sedia, maksudnya kayak ya selamatan lagi lah, Pak, perpindahan ya kan biasanya ini caranya begitu. Saya minta begitu, Ibu ini nggak ngadain selamatan nggak apa? Masih sok kali, masih belum mau ngomong Ibu. Udah, baru tuh Bang Adit datang, udah kelar semuanya, udah dikuburin, baru datang nih anak pertama. Ya abis saya kan nggak bisa ikut campur inian ke sono sini ya. Udah saya di luar aja dah, ngopi. Sekalian saya juga ngundang Ustadz tuh buat acara selamatan. Saya minta abis asar acara selamatannya. Udah pada datang kumpul semua, jamuan semua udah disediain, udah. Ibu juga masih nangis aja belum mau ngomong. Saya mah nggak teganya sama ibu. Berjalan tuh Bang acara selamatan. Alhamdulillah. Cuma ngerasa-rasanya tuh hawanya ini rumah kok kayak habis ada acara meninggal baru. Iya. Hawanya begitu. Hawanya udah. Ibu pun nggak ngomong, bolak-balik pintu belakang aja karena emang posisi makam itu di belakang, Bang. Jadi lewat pintu belakang dibuka, dia nangis, dia nggak nangis. Itu juga kuburan belum rapi. Masih tanahnya masih pada di atas, banyak yang gini masih galian. Setelah itu ya saya habis kelar di luar, selesai ngundang Ustadz pada saya ngerapin belakang. Semuanya udah dirapin. Udah jalannya begini kali. Udah ngerapihin. Nggak lama kemudian datang nih rame undangan untuk acara selamatan. Itu banyak sebang siure, wah udah parah Bang. Tetaplah berjalan selamatan. Jadi omongan tetangga gitu ya? Nah udah parah. Ibu balik lagi ke kamar. Bu, Ustadz datang. Ya udah, nggak mau ngomong. Udah rapi-rapi nih pakai mukena, masih pakai mukena tuh. Mungkin habis sholat asar. Keluar lagi Bang, kalau pintu belakang lagi. Nangis lagi. Udah itu mungkin sama Ustadz diomongin kali ya, saya nggak tahu omongannya apa. Diomongin sama Ustadz, ya udah sabarin aja, mau begini kita nggak bisa gimana gitu, nggak bisa ikut campur. Kalah sih posisinya, kalah emang benar-benar kalah. Terus langsung Bang itu acara malamnya tuh saya ngajiin, emang keluarganya sih kalau mohon maaf banget dari agama agak ini Bang. Lagi kurang. Makanya saya di situ ya, maksudnya saya mau bisa ngaji bukannya ini, bukan guru bukan apa. Saya ngajiin di situ Bang. Ngajiin yang ngebantuin dah di situ. Ngebantuin hari pertama saya ngajiin Quran lagi. Masih biasa sih. Cuman emang hawa kerasanya udah beda Bang. Sama bener-bener. Sebelum makam itu dibongkar ya? Iya, lama juga saya di situ nginep setiap hari, kadang-kadang seminggu sekali baru pulang. Kok hawanya beda banget ya. Coba dah, ayo bareng saya rangkul semua anaknya, ayo ngaji apa buat orang tua. Sampai saya juga kadang-kadang nutup, jangan cuma pada duitnya doang mau. Sampai saya begituin. Ngaji, alhamdulillah mau pada ngaji. Ngaji bareng situ saya bilang ya yang ngaji Yasin aja dah, palingan. Kalau yang lain mungkin nggak bisa. Kalau satu-satu, biar ada perwakilan lu, biar diinin. Anak lu pada nyebut kalimat. Ya udah tuh, langsung Bang. Jadi kan anak keduanya itu cewek ya Bang. Mungkin emang karena dia sering nyurup. Jadi yang cewek ini, yang kedua ini sering nyurup Bang. Nyurup itu apa tuh? Kesurupan. Oke. Sering dia Mak. Kalau lebih peka kalau dia yang cewek. Baba Haji benar-benar masuk.
di malam itu. Saya dengar di belakang saya ngomong, ini ada apaan? Langsung nyuruh aja, diam aja, nunduk bang. Nunduk. Teh, saya manggilnya teh. Teh kenapa? Lu pada kurang ajar. Pada nggak bisa jaga wasiat. Udah, abangnya itu yang anak pertamanya ada bang. Ada di situ. Ada, cuman di luar. Nggak ikut saya ngaji. Ngopi, rokok. Iya. Lu pada brengsek, lu pada. Itu yang saya dengar ya. Langsung, udah nggak lama, udah tuh udah selesai. Ya udah, saya masih ngaji sih, masih ngajiin lagi. Ibunya itu juga nangis lagi. Pokoknya selalu di dapur sama di pintu belakang itu. Kalau si ibu. Ke arah belakang rumah. Ke arah belakang rumah mulu tujuannya. Malam kedua acara lagi. Saya ngajiin lagi bang. Ngajiin lagi. Masih ada ustadz tuh. Tak dulu katanya. Kok tiba-tiba habis Isya ustadz gak mau balik. Biasanya kan langsung kelar. Bagi-bagiin makanan. Ustadz langsung balik ya. Ini kok ini. Cuman yang dikejar sama ustadz itu ibunya terus. Bu udah sabar. Ikhlasin. Sabar ikhlasin. Emang jalannya udah begini. Begitu lagi ustadz namanya ustadz. Cuman pas dia buka. Pintu depan itu kan masih di acaranya di dalam bang. Terus pas sudah kelar ditutup pintunya. Pintunya dibuka lagi sama Ustadz. Itu kata Ustadz datang bang. Wah Haji datang. Baba Haji sama Wah Haji itu datang. Datang di depan benar-benar itu ya benar-benar sosok sih. Yang meninggal baru. Itu langsung Ustadz bilangin ibu. Ibu, Wah Haji datang sama Baba Haji saya ngeliat di depan. Lagi berdiri di dekat pagar. Dia makin keluar ibu, nangis lagi, lari ke pintu belakang. Ngeliat lagi, di ke belakang, nangis lagi. Udah, habis itu juga, udah bengong, pucet langsung. Ibu sakit tuh bang, sempet sakit. 2 harian. Terus malam ke-7, saya lanjut malam ke-7, seminggu tuh. Seminggu saya ajak lagi anaknya. Ayo, ngajiin lagi. Empoknya di situ nggak ada. Yang anak keduanya ini, empoknya teman saya nggak ada. Jadi saya bertiga tuh, saya, abangnya, sama teman saya tuh, adiknya yang bontot. Bertiga bareng sama dia ngajiin, udah. Saya pun di situ posisinya di kamar itu pun ngajiin. Ya ngaji aja dah, bareng-bareng. Cuman ini teman saya nggak tahu kenapa kok bengong aja. Kok ini bengong aja? Kenapa lo Ki? Diam aja masih saya tanya, belum ngomong belum apa. Saya ngajiin udah kelar bang. Selang saya ngajiin udah kelar, jam 10-an. Jam 10-an udah kelar, saya tanya dia di belakang. Saya masih ke belakang itu. Walaupun saungnya udah nggak ada ya? Walaupun saungnya udah nggak ada, masih ada teras. Iya. Dia bilang, datang tadi Baba Haji. Baba Haji datang lagi. Iya, ya Allah. Di mana? Itu samping lu, di pojokan. Terus saya ajak langsung bang. Ayo dah, kita ke Kober. Karena dekat kan Kober. Malam itu bang saya ngajak ke dia. Habisnya nih orang bengong aja. Tumben-tumbenan dia biasanya nggak begitu. Saya ajak ke Kober, ayo. Ya tahlil paling saya ngirimin doa Fatihah di sana sama dia. Udah pulang, biar enak. Itu aja hawanya juga masih ini. Masih dingin banget bang, hawanya. Seletingan saya pun ibaratnya teman-teman yang lain datang tuh malam ke-7-nya. Ngaji bareng. Salahnya itu ngaji bareng jangan disamain gitu. Maksudnya ini habis pembongkaran begini jangan disamain kayak nongkrong biasa. Pada berisik, abangnya itu malah mabok di situ bang. Saya juga ya gimana saya mau teriak tapi ya emang senioran satu jangan dibiasain apa. Akhirnya kan ini sendiri. Dia pada nongkrong tuh bagiannya di belakang lagi pada rombongannya pada nongkrong di belakang. Saya tahu emang lagi pada minum kan. Ya Allah, ini kita lagi pada keluarga jangan begituin. Maksudnya lagi ada acara berkabung begini mah udah apa? Pada punya pikiran saya gituin. Udah kelar. Mungkin pada agak sadar balik satu-satu bang. Nggak lama saya lihat lah habis. Pada balik satu-satu. Udah pada pulang satu-satu kelar. Saya masih nginap di situ tuh. Masih ibaratnya ya saya semua masih mau ngebantuin, masih ngajiin. Kasihan saya ngeliat keluarganya juga.
Ya Allah, saya bilang ini sampai begini amat. Itu aja botol minuman masih di situ. Saya buang-buangin, saya rapihin bang. Nah mungkin udah seminggu, pulang itu siang, balik siang ke rumah, ganti salinan dah, ganti inian mandi. Malam terakhir ya malam ke-8 dah hitungannya, udah ke-8 kumpul semua nih bang. Keluarga dari Baba Haji. Kakak-kakaknya, Iya, nyokapnya temen lu datang nyokapnya semua. Datang semua di situ masih pada kumpul. Nah itu yang saya dengar pembagian yang diatur sama anak pertamanya. Iya. Diatur sama anak pertamanya. Ini jatah lu segini, ini jatah lu segini. Udah dapet nih jatah dari yang ibu teman saya, jatah bontot udah dapet. Nah duitnya itu karena emang anaknya pertama laki diatur sama abangnya teman gua, anaknya ibu. Yang pertama itu duit diatur. Besokannya itu udah prepare semua bang, dirapin semua barang-barang, pindah dah. Katanya abangnya udah beli rumah, lokasi masih dekat sih, Nggak jauh dari rumah itu. Beli itu rumah emang beli udah jadi, cuman masih di plester, belum ada sekatan kamar, paling kamar mandi doang. Jadi rumah mentah, bekas orang dia tinggal ngelanjutin. Jadi diatur tuh bang, duitnya. Itu modelannya mau dibikin tingkat. Cuman nggak jadi. Mungkin udah dapat duit seneng, ngaturnya bingung kali ya. Iya. Inilah jatah ini. Kalau ibu sendiri ngomong sama saya sih nggak mau ngutak-ngatik itu duit. Biarin diatur aja. Adik-adik lu dari anaknya ibu itu dibilangin. Yang laki, ini gua atur, ini bagian lu. Sampai teman saya juga di bagian jatah. Jadi kan 3 orang dibagi tuh duitnya. Boleh tahu nggak itu jumlahnya berapa yang didapat sama ibunya, jatahnya? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Kurang baik ya. Kurang Oke. tahu. Lanjut lah, pokoknya dibagi rata. Dibagi tadi temen lu pun dapat ya bagian gitu. Iya, dapat bagian. Dari anak pertamanya dari abangnya teman saya itu dia buka usaha. Di rumah barunya, sekalian rumah barunya itu dirapihin. Buka usaha dulu warung. Warung itu buka, beli semua perlengkapan warung. Cuman hambar bang. Duitnya nggak kelihatan dari hasil warung. Warungnya juga rasanya juga sepi. Pembangunan pun macet. Itu habis diolah. Terus adik-adiknya yang jatahannya teman saya pada beli motor, abangnya juga beli kendaraan lagi. Cukup banyak juga kayak dapat. Lumayan. Iya. Rumah gede bang. Tanahnya gede apa rumahnya? Rumahnya juga gede, tanahnya juga gede. Sekitar 400 meteran sih. Iya. Makanya halamannya luas itu. Dibagi-baginya. Cuman kalau untuk kayak abangnya ibu-ibu anaknya almarhum ya, yang pertama udah nggak pada nongol bang. Udah dapat duit, udah rapi. Udah rapi, udah pada nggak kelihatan. Udah masing-masing. Masing-masing udah semuanya. Buka lagi usaha. Inian dari warung itu sepi kan warung, sekalian dia sebelahnya dia dibikin kotak sekat, itu kamar dijebol, dibikin sama dia galon. Usaha galon RO. Ya begitu juga bang. Sepi juga. Jadi kayak megang duit hasil ini nggak ada hasilnya, nggak sia-sia aja gitu dia modal lagi. Cuman emang yang mohon maaf banget sama duit mah ini banget sih. Cuman ya judinya. Ini bang. Yang kuat. Iya. Abis-abisan bang, rumah nggak jadi. Terus warung juga sepi, udah nggak ada belanjaan, nggak ada apa. Sama iniannya bang, motor baru beli, hitungan 2 minggu bang, nggak ada sebulan, hilang. Motor baru bang, motor hilang, itu ditaruh itu motor di kamar, nggak di kamar sih, di ruang tamu yang baru jadi. Di dalam rumah lah pokoknya. Dalam rumah. Satu hilang, nggak lama teman saya yang bontot kecelakaan, sempet kecelakaannya ya dibegal bang. Dia juga punya motor. Itu selang dari motor abangnya hilang, terus nggak lama adenya dibegal. Pas itu pun saya ngenes banget, keluarga sampai ya Allah sampai begitu, sampai habis-habisan. Ibu juga saya ngeliat nggak teganya ya, sampai kurus habis. Pikiran gitu. Satu pikiran mungkin.
Nah, rumahnya yang dijual ini, saya dengar-dengar mak, dijual lagi bang. Karena emang itu hawanya rumah udah nggak ada auranya, nggak ada apa. Pindah tangan lagi tuh bang. Setahu saya ya. Pindah rumah lagi loh, langsung sama. Dia buka usaha lagi tuh bang, abangnya. Nyokapnya saya bilangin, ya kalau mau udah punya lahan begini mah yaudah coba aja kali ibu bikin nasi uduk, jual nasi uduk. Oh ya udah. Sampai ibunya dagang juga pun nggak manjang bang. Sepi juga. Padahal itu ya tempatnya sih enak. Kalau di pinggir jalan rame loh. Di jalan raya gitu. Pinggir jalan raya rame. Oke. Tapi buat usaha kayak susah banget. Susah ya? bang. Buat usaha itu susah. Satu lagi, ya keluarga berantem mulu. Itu abang adik berantem mulu bang. Kok kayaknya satu ya orang tua lakinya kan udah lama nggak ada ya. Jadi emang dia sama ibu itu yang bontot sama ibu. Datang nih ke rumah. Itu malah datang ke rumah saya ibu, tumben-tumbenan. Bye. Lah kenapa bu? Oh nu bocah pada berantem. Oh, berantem kenapa? Berantem sama abang apa ada? Kirain sama lu. Kirain gua Uki sama lu. Ya enggak, saya pulang ke rumah. Oh, itu nggak tahu dia kemana. Terus mental tuh. Abangnya juga mental bang ada. Jadi ibu sendiri di rumah itu. Oh, pada kabur dari rumah nih. Pada kabur dari rumah. Duit nggak megang. Cuman ya putaran jualan aja dah. Paling seininya. Jadi kayak terlantar. Iya. Anaknya juga ya nggak jelas ya. Saya juga sempat nyariin, cuman nggak ketemu Si Uki nih. si Uki ini. Kemana nih orang? Sebulanan tiba-tiba nongol kan, nongkrong dekat rumah sama saya, nongol. Nggak lama saya nyoba tuh bang ke rumahnya dia lagi. Ayo pulang lu gua anterin. Ayo jangan kasihan nyokap. Bahasanya paling saya bilangnya begitu. Nggak kasihan nyokap ono. Diingat apa? Jangan emosi aja, ego aja diinin. Saya ke rumahnya lagi tuh. Wah udah habis bang semua. Kok buat jadi begini ki? Gue bilang rumah. Tahu noh katanya abang gua parah. Banda habis dijual-jualin. Saya datang ke situ pun ibu langsung nyeduin kopi lah biasa. Cuman nengok ke saya matanya beda bang pandangannya ke saya. Pada kayak tai lu semua. Matanya itu kosong. Cuman ngomongnya langsung begitu. Oh iya saya dekat banget sama ibunya. Cuman kok tumben-tumbenan ngomong begitu. Saya ke Kober bang itu. Ziarah lah. Biar ditengok itu jangan los banget. Tengok kali ada salah apa. Kok lu dampaknya begini amat sih keluarga. Saya aja jadi jadi ngurusin keluarganya. Karena emang ya kasihan. Datang lagi tuh bang. Tetangganya itu pun ada di situ kan maksud lama ya. Rame. Tetangganya ada di sebelah. Lu punya usaha pada gelap amat sih. Pinggir jalan begini kayak ada ya orang bisa juga sih. Kok kayak ada yang magerin usaha lu. Nyari tuh bang. Nyari orang pinter. Kesininya abang paling pertamanya. Mungkin buat ngebuka ada apa sih sama usaha gua. Nyari tahu. Orang pinter ketemu nih orang masih sekitaran tempat tinggal. Datang tuh bang orang pinternya. Ini yang magerin siapa? Sampai digali itu bang. Itu tuh ada tanaman digali. Itu tuh kayaknya ada barang yang dipendam di pojokan. Dipendam di pojokan, dibuka. Kayak batu sama plastik isinya tanah. Isinya tanah. Ini ada siapa? Emang lagi ada urusan apaan? Sama orang Peter ditanya tuh bang. Ada urusan apaan sih? Kok sampai segininya? Dijelasin, inilah soalnya bla 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 bla. Urusan begini warisan. Nggak lama langsung bang. Itu barang ketemu yang naruh siapa? Abangnya sendiri yang paling pertama yang ngusulin itu rumah dijual. Sampai segitunya sama bontotnya. Anak pertama, kakaknya nyokap temen lu itu? Iya, itu anak pertama bang. Yang ternyata yang ini
Ditubruk langsung tuh bang, sama abangnya teman saya, yang paling tua. Udah saya kebagian segi bicara ini nih kan, karena emang ibunya nggak berani. Jadi yang maju, iniannya, abangnya teman saya. Langsung ditubruk di rumahnya. Lu masih jahat aja sama gua. Sampai segitunya, sampai diinin juga mau matiin usaha gua. Emang salah gua apaan? Teriak. Jadi anak pertamanya ini teriak. Lu enak udah kebagian rumah gede. Gua melintir sono sini dari baba nggak ada yang dapet. Gua iri sama lu. Bahasanya begitu bang. Nggak lama kemudian sakit itu, saya dengar infonya sakit itu anak pertamanya bang. Nggak bisa ngapa-ngapain udah. Jadi sehari-harinya tuh sampai ya mau banget komplikasi. Jatah yang dia dapat pun habisnya ya itu rumah nggak jadi. Dari yang anak pertama ini ya, rumahnya bikin rumah nggak jadi sama modelnya karena emang selama ini dia ngontrak. Rumahnya nggak jadi, bikin usaha ditipu orang. Terus udah gitu tinggal sisa-sisanya buat berobat. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa bang. Padahal dia dapat paling gede berarti. Paling gede. Tahu saya itu paling gede bang. Itu dampaknya bang. Yang kedua aja duluan almarhum. Yang kedua yang kesurupan itu? Iya. Meninggal tiba-tiba nggak sakit nggak apa ya. Tahu-tahu saya dikabarin juga meninggal. Nggak lama kemudian itu ya pokoknya keluarga sih iniannya sih saya nggak tahu lebih banyak lagi dianya pada gimana kan. Lagian juga serakahnya juga sama abang yang pertamanya teman saya itu serakah juga bang. Ya semuanya dari keluarga ya, dari yang bontotnya nggak jadi apa-apa, anak-anaknya juga pada begitu jadinya, punya banda pada habis, pada hilang. Terus yang keduanya ini meninggal, anak pertamanya sakit. Tuh dampaknya dari mungkin ya orang tua sih, emang udah amanat sih bang. Gak lama kemudian sempet bang saya main lagi ke rumahnya, terus ketemu dia dagang. Dia mencoba dagang tuh. Si Uki nih? Iya, Uki dagang dah. Emang udah pusing sih. Tinggal dia doang, maksudnya yang masih sama mamanya, abang-abangnya udah pada cabut. Abang yang pertama juga pergi? Pergi sama istrinya, ngontrak. Ya orang di situ di rumah nggak jadi apa-apa, habis. Udah ngomong kita warung, terus galon, nggak jadi apa-apa. Balik ke rumahnya, saya ngajak. Ayo, lewat sana kan lewatin depan rumahnya ya. Tetap aja bang. Itu udah 3 pembeli. 3 pembeli lagi, oper tangan lagi dari yang kedua. Udah dijual lagi itu. Orang tulisannya pelangnya juga dijual kan. Rame-rame. Dicopot tuh bang iniannya. Pelangnya. Ini ada apa? Oh udah dipindah tangan lagi. Tapi emang kondisi rumahnya masih kayak gitu aja. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Iya. Jadi kayak kalau saya ke belakang nih, ayo iseng-iseng ke belakang. Udah beda hawanya. Udah beda. Kalau tanah itu kan batasnya teman saya lagi yang bareng nongkrong ada lagi depan rumahnya ya bang ya. Depan rumahnya ada tuh. Itu yang sering diinin sama dia. Ya diganggu lah. Nah, tapi emang itu tempat emang dari dulu sih serem. Mungkin karena emang kebawa mistisnya. Jadi mandi digangguin. Terus nongol sosok di pohon. Saya pun nongkrong di situ, itu pohon cuman ada pohon sukun sama pohon pisang bang. Ayo nongkrong di belakang, ayo nongkrong karena emang lewat belakang rumah teman saya. Kalau yang lewat dari depan itu kan nggak, ini udah dipagar, pagar bambu tuh. Nongkrong bareng di situ bang. Nongkrong mungkin berisik kali ya. Saya ditakol sama rambutan setangklek. Itu nggak ada pohon rambutan, tapi tuh rambutan setangklek itu diikat bang, kayak beli yang di pinggir jalan. Emang setahu saya Babaji suka rambutan, ditakol pakai gituan. Habis bang, langsung pada ini, pada lari. Padahal nggak ada pohon rambutan. Nggak ada pohon rambutan sama sekali, itu pohon sukun sama pohon pisang. Udah gitu rimbun banget kan, emang nggak diurusin lagi kali. Nah nggak lama itu rumah itu mungkin duitnya masih ada yang belinya ya. Dibongkar tuh bang, rata. Rumahnya dihancurin nih? Rumahnya dihancurin, diratain. 1, kuli bangunan.
kuli bangunan yang ngebongkar di situ karena emang mau dibikin kayak modelnya material, mau dibikin material di situ, dibikin tuh rumah dibongkar rata, dibikin model baru, cuman posisinya beda. Yang kerja di situ pun kuli bangunannya masih tetangga, kulinya aja itu dia bang, apa tuh namanya, kulinya sakit bang, ngerjain di situ tuh kulinya, bangunannya tiba-tiba jatuh. Nah itu pun karena emang kulinya ini adik kakak nih sama keneknya, tukangnya. Langsung diinin bang. Tiba-tiba dia tuh berantem berdua. Nggak tahu ngerebutin apa ya. Maksudnya tiba-tiba dia berantem berdua, itu main gede-gede kan pakai pala, pakai batu yang hebel putih itu. Iya. Abangnya pun itu koma. Oke. Abangnya itu koma. Ya udah saya simpang iniannya. Dapat infonya tetangga itu meninggal. Yang berantem itu? Iya. Yang kuli itu? Iya, yang kulinya sendiri tuh ngebongkar rumah itu meninggal. Yang sekarang pun yang ibaratnya adenya masih ada. Ya begitu dah bang jadinya. Itu mungkin ya saya nggak tahu kualat apa gimana ya. Jadinya semuanya habis-habisan wasiat itu. Pentingnya wasiat. Luar biasa saya ngerasain. Cuman caranya aja salah sih emang. Kejadian itu ya hikmahnya sih luar biasa bang. Iya. Berarti kan orang tua nitipin amanat emang harus dijaga gitu. Sampai sekarang pun saya sama Uki udah jauh nggak pernah ketemu, jarak 2 tahunan sekarang udah nggak pernah ketemu dia. Udah ketemu si Uki? Udah nggak pernah ketemu. Saya juga nggak tahu ibu keadaannya gimana, nggak ada info. Katanya sih yang saya dengar-dengar kalau nanya sama anak-anak yang sering ketemu sama dia, ya begitu-gitu aja masih. Malah makin parah. Memburuk kondisi. Paling memburuk. Rumah nggak jadi, dagangan semua sepi, semuanya dah. Saya udah ya nggak ada info dari dia lagi. Iya. Tapi rumahnya tetap masih di rumah yang itu? Rumah yang dia beli. Yang dia beli itu habis dari warisan itu? Iya, benar. Sementara lu sekarang tinggal di mana? Siapanya? Kalau lu? Kalau saya udah tinggal di rumah istri. Di daerah? Daerah timur, Jakarta Timur sih. Cukup jauh ya? Iya. Karena ini kejadiannya di daerah Bekasi. Bekasi. Ya? Kita nggak udah masing-masing sih bang sekarang. Iya, udah punya kehidupan masing-masing lah ya. Iya benar, ya biar pada sehat aja sih. Iya. Benar kata Bang Abai, itu dari cerita ini bisa kita ambil hikmahnya karena wasiat itu emang cukup penting walaupun orang yang berwasiat itu udah meninggal, dampaknya kadang-kadang bisa terjadi seperti yang dialamin sama keluarganya si Uki ini ya. Bener bang. Udah diwasiatin sama almarhum. Saya manggilnya apa tadi? Abah apa tadi? Babaji sama Waji. Waji. Untuk jangan sampai rumah ini dijual atau dipindah tanganin karena tujuannya untuk diwariskan supaya keluarganya nanti itu kalau lebaran itu bisa balik ke sini lagi, bisa nengokin makam almarhum. Tapi ternyata dijual dan makamnya itu jenazahnya pun dipindahin ke pemakaman umum dengan cara yang tidak layak. Nah, itu bang. Allah. Karena emang biasanya kalau orang pindah jenazah gitu harusnya ganti kafan baru atau gimana sih? Setahu saya dibaruin semua bang. Oke. Kayak kita aja ibaratnya emang betah wah. Iya. Logika aja ke situnya mah diurusin dah dari awal lagi gitu loh. Iya, berarti kayak kasih baju baru. Iya. Terus ibaratnya masih ada tulang belulangnya dibersihin atau dibersihin, dimasukin lagi ke dalam. Iya, dirapihin lagi itu. Benar. Walaupun dia mau dilapisin ya nggak apa-apa. Yang penting baru. Iya. Layak lah seenggaknya. Iya. Ini pun dikuburin di Kober. Iya. Keluarganya pun banyak yang nggak datang juga. Nggak datang juga. Dan pas lagi pengajian pun kayak kalau gue nangkap cerita itu keluarganya kayak ogah-ogahan ya. Itu bang, karena pengajian tuh ogah-ogahan kayak udah malas lah gitu. Ya dari agama jauh sih bang emang didikannya. Agama jauh, empatinya juga kayaknya rendah juga. Bahkan ini abangnya temen lu juga gila juga ya. Ih parah. Lagi ngaji mabok. Kacau. Itu saya makanya maksudnya nggak bisa dibedain tempat gitu loh. Iya. Udah tua. Iya. Umurnya jauh dari lu yang abang. Oh jauh, paling tua sekitar ya pala 4 lah. Itu seletingannya. Iya. Sama teman-temannya diajak ke situ bukan diajak ngaji malah diajak mabuk di belakang. Itu. Saya mah lagi teriak-teriakan aja lagi ngaji di dalam di kamar.
Iya. Tapi ini sorry ya, gue mau nanya agak privacy ya. Iya, Ini lo boleh jawab, boleh enggak ya? Iya, Baik. Boleh tau nggak sih, maksudnya pekerjaan dari kakak-kakak dari si nyokapnya temen lu si Kuki itu biasanya apa sih pekerjaannya? Kok bisa sampai karena rumah dijual jadi ekonomi juga ikut turun gitu? Kalau nyokap temen lu kan memang udah janda ya, betul udah ada suami ya. Udah nggak ada suami. Itu jadi penghasilan dari coba itu. Kalau Coba. yang lainnya tahu nggak sih lu pekerjaannya apa gitu? Setahu saya sih dagang sih bang, dagang es. Kalau anak pertamanya itu dagang es. Kalau almarhum yang kedua biasa sih paling kontrakan dari suaminya. Oh iya. Kalau yang kedua berarti kayaknya aman-aman aja, biasa Aman, aja ya. Karena ada keuangan dari suami. Iya. Kalau nyokapnya temen Nyokap lu temen. udah janda, Udah janda. anaknya sembarangan. Aduh. Tapi ini kalau lu juga nggak tahu sih ya Bay, tentang nominal yang didapetin Iya, ketika nggak tahu. apa namanya rumah itu dijual ya. Karena bisa beli motor, beli rumah. Berarti Lumayan gede Itu sebenarnya. posisi rumahnya itu di dalam gang atau jalan raya sih? Di pinggir jalan bang. Pinggir jalan. Ya itu batas pinggir jalan ke dalam mau ke teras rumah aja ada 200 meter lebih. Depannya itu masih lega, ada tanah kosong. Di belakang pun tanah kosong juga. Jadi rumah posisi di tengah. Dari depan ke dalam pun hampir 200 meter. Berarti ini tanahnya bukan 400 meter nih, bisa gede banget nih. Hitungannya ya. Hitungannya kita iya. volume ya. Kalau hitungan volume iya, benar Iya, lebih. Bisa gede lebih. Bisa lebih. Pantesan emang mahal, jalan raya lagi ya. Cuman kan nominal segitu kita satu saya nggak tahu, cuman ya berbaginya itu. Iya. Itu tahun 2000 berapa? 2014. Ya itu udah lumayan gede lah. Lumayan. Udah lumayan mahal harganya Iya. di Bekasi. Karena teman lu pun si Uki beli rumahnya di pinggir jalan raya juga. Itu. Kan nggak murah juga. Nggak ya. murah juga bang. Kalau beli di tengah kampung atau gimana sih masih Ada miring-miring dah harga. sedikit lah dapetnya ya. Bisa rapih dah. Ya, tapi ya karena udah wasiat dan almarhum itu udah berpesan jangan sampai rumah dijual, akhirnya sebesar-besarnya uang yang didapat nggak ada yang bersisa Nggak ya. ada yang Bisa kita bilang ini nggak ada yang bersisa ya. Nggak ada bang. Jatuhnya nggak berkah. Nggak lah berkah. uangnya. Betul. Nah, ekonominya nggak ada yang baik, malah makin buruk ya. Itu dia. Wah kacau. Semuanya langsung habis. Tapi yang kakak pertama itu terakhir lu dapat kabar dia sakit aja dia. Sakit sakit aja. Masih ada umur dia ya. Cuman kayak kalau komplikasi gitu sih ya tahu sendiri ya bang. Iya. Kita komplikasi mungkin kalau buat kalian yang belum tahu itu ya penyakit udah campur aduk. Ada gula, ada kolesterol, asam urat segala macam menjadi satu. Itu. Kacau. Oke, itulah cerita dari Bang Abai yang udah share di Lentera Malam. Thank you banget Bang Abai. Iya Bang Andi. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua kalau wasiat itu kalau bisa ya itu dipegang teguh untuk dijalankan ya, apalagi dari orang tua ya. Benar. Karena seperti yang cerita disampaikan Bang Abai tadi bahwa ujung-ujungnya nggak berkah lah uangnya. Iya. Ya. Dan semoga itu yang nggak kejadian sama kalian semua. Yaudah paling podcast malam ini kita tutup aja Bang Abai ya. Siap Bang. Oh, mau samain nggak ke penonton nih? Enggak sih. Udah cukup ya? aman. Cukup ya. Dari cerita lu udah bisa kita ambil hikmahnya harusnya ya. Iya. Penonton pun harus bisa metik sendiri hikmahnya dari ternyata nggak cuma di sinetron Bang Adi. nyata. Nyatanya pun saya merasakan maksudnya. Iya, walaupun bukan keluarga lu sendiri ya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Iya, ini orang terdekat lu yang mengalami. Itu dia. Udah, paling malam ini cukup segini aja videonya. Gua Adit dari Lentera Malam dan Abai izin pamit. Bye.